absen 24. Saya Maulida Fitria Pratiwi absen 20. Saya Muhammad Ali Pavandi absen 21. Di sini kami akan menjelaskan peran Diponegoro, yaitu strategi, tokoh, latar belakang, dan Pada awal abad ke-19, kondisi di Surakarta dan Yogyakarta memburuk akibat intervensi Belanda yang memperparah perselisihan kerajaan serta mengganggu adat istiadat keraton. Rakyat semakin menderita karena kerja paksa dan pajak berat. Pangeran Diponegoro, putra Sultan Hamengkubuwono III, memutuskan melawan setelah Belanda menanam patok untuk membuat jalan di makam leluhurnya. Kemarahan ini memicu perang Diponegoro, ditandai dengan pergantian patok Belanda dengan tombak sebagai simbol perlawanan. Perang Diponegoro merupakan perang signifikan yang melibatkan beberapa tokoh penting, yaitu yang pertama, Pangeran Diponegoro, pemimpin utama perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan budaya Jawa. Yang kedua, Pangeran Gusti Adipati, saudara dari Pangeran Diponegoro. Ia memiliki peran penting dalam strategi dan pengorganisasian pasukan. Yang ketiga, Kanjeng Gusti Raden Adipati Mangkubumi, salah satu pemimpin lokal dan pahlawan perlawanan yang berperan signifikan dalam melawan penjajahan Belanda. Yang keempat, Pangeran Amral, salah satu jenderal di pihak Diponegoro yang membantu dalam pertempuran dan perencanaan strategi. Yang kelima, Jenderal Java Den Bosch, salah satu jenderal Belanda yang memimpin operasi militer Belanda dan berperan besar dalam penempusan Belanda. Jenderal de Kock, komandan Belanda yang menangani perlawanan. Yang ketujuh, Raden Ayu, istri Pangeran Diponegoro yang memberi dukungan moral. Yang ketujuh, Raden Ayu, istri dari Pangeran Diponegoro yang memberi dukungan moral. Yang terakhir, Raden Mas Sahih, tokoh perlawanan yang membantu organisasi pasukan. Strategi-strategi yang diterapkan oleh Diponegoro dalam perang melawan Belanda. Yang pertama ada merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta. Strategi ini sangatlah krusial karena Keraton Yogyakarta merupakan simbol kekuasaan Belanda yang ada di Pulau Jawa. Mereka berusaha mengisolasi para pasukan Belanda yang ada di dalam keraton serta melarang mereka menerima bantuan dari luar. Yang kedua adalah mengirim utusan kepada para bupati dan ulama. Dalam peperangan melawan Belanda, mereka menyadari akan pentingnya dukungan dari tokoh-tokoh lokal. Mereka mengharapkan adanya solidaritas antara para bupati, ulama, serta pemimpin masyarakat lainnya. Karena tokoh bupati memiliki pengaruh terhadap wilayah-wilayah mereka, serta dukungan mereka bisa menjadi mobilisasi rakyat. Strategi yang ketiga adalah memilih bangsawan yang dinilai sebagai lawan dan kawan. Di peperangan tidak semua bangsawan memiliki sikap yang sama terhadap para pasukan Belanda. Diponegoro berusaha memilah mana bangsawan yang mereka anggap sebagai kawan dan mana bangsawan yang berpihak kepada pasukan Belanda. Dengan melakukan pemilihan ini, Diponegoro mengharapkan strategi mereka lebih optimal. Yang keempat adalah membagi wilayah perang dan pertahanan. Untuk mengoptimalkan strategi mereka, Diponegoro membagi wilayah pertahanan dan perang mereka menjadi beberapa zona. Hal ini memungkinkan pasukannya untuk lebih mengontrol daerah mereka yang berbeda, memanfaatkan sumber daya lokal, serta menjaga daerah yang telah mereka kuasai. Akhir perang Diponegoro terjadi setelah pertemuan Pangeran Diponegoro dengan Kolonel Baptis Clearance pada 16 Februari 1830 yang merupakan bagian dari rencana Belanda pada 28 Maret 1830. Pasukan Belanda menangkap Diponegoro, mengakhiri perlawanan. Ia kemudian diasingkan ke Ungaran, Semarang, Batavia, dan Manado. Akhirnya meninggal di benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Kekuatan Belanda yang semakin besar membuat pasukan Diponegoro terdesak. Dengan banyak pemimpinnya tertangkap, termasuk Kyai Mojo dan Sintot Prawiro-Dirjo. Belanda menawarkan gencatan senjata dan Diponegoro setuju dengan syarat keluarganya dibebaskan. Namun pada 28 Maret 1830,
saat perundingan di Magelang, Diponegoro ditangkap oleh Belanda, mengakhiri Perang Jawa 1825 sampai 1830. Diponegoro kemudian diasingkan ke Manado dan Makassar hingga wafat pada 8 Januari 1855. Perang ini menelan 200.000 korban jiwa dan menguras sumber daya Belanda, menyebabkan krisis keuangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.